Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, ayat 6 sampai 9, ayat 10 sampai 17 dan 22 sampai 30. Kita nanti akan melihat bahwa pertobatan itu pasti akan menghasilkan buah pertobatan. Lalu kita juga akan belajar tentang hari Sabat, dan kita juga akan melihat bahwa keselamatan yang disediakan Tuhan itu buat kita gratis, namun harus direspon dengan benar. Baiklah, kita mulai dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Judul perikop yang diberikan oleh LAI, dosa dan penderitaan. Ada orang-orang pada zaman dulu atau pada masa yang lampau, mereka beranggapan bahwa jika ada orang yang celaka atau mati mengerikan, itu disebabkan karena Allah memberikan hukuman kepada mereka, karena mereka berdosa terhadap Tuhan. Nah, di dalam bacaan Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini dikisahkan tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh tentara Pilatus. Rupanya waktu itu orang-orang Galilea sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan di Bait Allah. Lalu mereka dibunuh oleh tentara Pilatus sehingga darah mereka itu bercampur dengan darah binatang di atas mezbah. Orang-orang itu menceritakan kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus akan mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang yang dibantai itu. Mereka ingin mendapatkan peneguhan bahwa yang mereka anggap itu benar adanya. Tapi sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika mereka itu adalah orang-orang yang cerita ini tadi ya, tidak bertobat, mereka pun akan binasa. Lalu Tuhan Yesus menambahkan cerita atau kisah yang mereka pun tahu bahwa ada 18 orang yang mati karena ditimpa menara dekat Siloam. Yang pastinya cerita itu pun mereka anggap sebagai suatu hukuman. Ya, jadi orang-orang yang 18 orang itu ditimpa menara dekat Siloam karena mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, terhadap anggapan mereka yang salah, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 5 bahwa yang diperlukan adalah pertobatan. Memang tidak disangkal bahwa ada penderitaan yang dialami karena hukuman atas kesalahan, tapi tidak bisa digeneralisasikan bahwa semua penderitaan yang mengerikan terjadi karena hukuman atas kesalahan seseorang. Hal ini bisa kita lihat dalam cerita tentang Ayub misalnya, ya, di mana Ayub mengalami penderitaan karena memang dia mendapatkan ujian dari Tuhan, bukan karena sebuah kesalahan. Sebaliknya tentang Ananias dan Safira, mereka memang dihukum mati karena memang mereka berbuat kesalahan. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah kita tidak boleh menghakimi, ya. Karena apa? Tidak semua penderitaan yang terjadi sebagai hukuman atas sebuah kesalahan. Dan hukuman disediakan bagi yang tidak mau bertobat. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan. Kita harus ingat bahwa di dalam Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5, di sana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk hidup, itu adalah kemurahan Allah yang menginginkan atau yang menuntun kita kepada pertobatan. Artinya mari kita hidup di dalam pertobatan. Kalau kita tidak mau bertobat, berarti kita sedang menimbun murka Allah atas diri kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari selama masih ada kesempatan, jangan kita terus hidup di dalam dosa, tetapi sebaliknya, sebagai orang-orang yang sudah bertobat, mari kita membuahkan pertobatan. Selanjutnya, di dalam ayat 6 sampai 9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Perumpamaan ini pun menegaskan kembali tentang pertobatan. Dikatakan ada pohon ara yang sudah seharusnya berbuah, namun tidak berbuah. Lalu si pemilik daripada pohon ara ini telah 3 tahun datang untuk mencari buahnya, tetapi dia tidak mendapatkan. Apa yang terjadi dengan pemilik pohon ara ini? Dia kecewa. Ya, kemudian si pemilik ini berkata kepada pengurus kebun anggur itu agar pohon ara itu ditebang saja. Jadi rupanya pohon ara ini tumbuh di kebun anggur ya. Jadi ada seorang pengurus kebun anggur yang berada di situ dan tentunya dia pun tahu akan pohon ara ini. Nah, pengurus kebun anggur itu minta waktu kepada pemiliknya supaya diperpanjang 1 tahun lagi. Dengan catatan pohon ara ini nanti akan mendapat perlakuan yang lebih. Tanah di sekelilingnya akan dicangkul dan akan diberi pupuk dengan harapan pohon ara ini akan berbuah. Nah, waktu 3 tahun ataupun 1 tahun yang tertulis di sini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuah. Jadi jangan dilihat angka 3 atau angka 1-nya, tapi lihatlah bahwa ada kesempatan yang diberikan untuk bertobat. Diharapkan agar ada usaha untuk berbuah. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Tuhan Yesus mengharuskan orang yang sudah bertobat itu menghasilkan buah pertobatan. Perjalanan hidup pertobatan yang tidak menghasilkan buah pertobatan pasti akan dibinasakan. Karena itu, selama ada kesempatan, mari kita berlomba untuk menghasilkan buah pertobatan. Dan untuk menghasilkan buah pertobatan, perlu keseriusan untuk mau bertumbuh sehat, yakni dengan selalu merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Kemudian Lukas 13 ayat 10 sampai 17, di sana judul perikopnya bercerita atau tentang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Allah memiliki aturan tentang hari Sabat. Antara lain tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 yang berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini kita melihat hukum hari Sabat, yakni tidak bekerja, artinya istirahat, dan beribadah kepada Tuhan. Namun orang Yahudi membuat penambahan, antara lain tidak boleh melakukan perjalanan jauh, tidak boleh mengangkat beban, tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat, kepala rumah ibadat menjadi gusar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus dianggap tidak taat pada hukum hari Sabat. Sehingga kepala rumah ibadat menegur orang banyak supaya mereka tidak datang pada hari Sabat untuk minta kesembuhan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai punggungnya bungkuk. Dalam Lukas 13 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka, yaitu orang-orang Yahudi tentunya, mereka munafik. Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Nah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan mereka munafik? Jika mereka melakukan pekerjaan untuk kepentingan mereka sendiri pada hari Sabat, mereka tidak gusar. Tapi jika itu berurusan dengan kepentingan orang lain, mereka permasalahkan. Buktinya, pada hari Sabat sekalipun mereka masih melepaskan lembu atau keledai, lalu membawanya ke tempat minum. Bukankah itu bekerja? Nah, Tuhan Yesus mau katakan bahwa kepala rumah ibadat dan tentu saja bersama dengan orang-orang Yahudi yang berada di situ pada saat itu, yang melarang orang untuk datang minta kesembuhan pada hari Sabat, tidak salah. Ya, artinya orang yang datang minta kesembuhan pada hari Sabat itu tidak salah. Di bagian lain, Tuhan Yesus berkata, yakni dalam Matius 12 ayat 10 sampai 12, berkata seperti ini. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia, yaitu Yesus. Ayat 11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Ayat 12 dari Matius 12 berkata, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Di sini Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kalian harus paham hukum Sabat betul. Berbuat pada hari Sabat, berbuat baik pada hari Sabat boleh. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu hal yang baik. Jadi, jangan terikat pada aturan tambahan yang diberikan manusia. Nah, pembelajaran dari bagian ini adalah hari Sabat adalah hari ibadah secara berjemaat. Karena itu mari kita melakukannya dengan sukacita. Karena tadi dikatakan hari Sabat itu hari di mana kita beristirahat dan hari di mana kita beribadah. Karena itu hari Sabat mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh
untuk beribadah secara berjemaat. Dan dalam ibadah ada mujizat yang Tuhan lakukan bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Tadi kita membaca bahwa ada seorang yang sakit 18 tahun, yang dirasuk oleh roh, dia bungkuk, dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya di dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30 berbicara tentang siapa yang diselamatkan. Nah, topik ini dibicarakan setelah Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi dan ragi di ayat sebelumnya. Diinginkan agar biji sesawi yang ditanam itu tumbuh dan menjadi pohon besar, sehingga menjadi berkat bagi burung-burung yang bersarang pada dahan-dahannya. Demikian pun dengan ragi. Ragi yang sedikit itu dapat memberi pengaruh bagi adonan tepung 3 sukat. Nah, 3 sukat itu diperkirakan kira-kira 39 atau 40 kilo, sebab 1 sukat itu sama dengan 13 kilo. Nah, apa maksudnya daripada perumpamaan ini tadi? Nah, melihat biji sesawi dan ragi itu menggambarkan kehidupan orang-orang yang sudah bertobat. Mereka telah berada di dalam kerajaan Allah. Dan diharapkan kehidupan orang yang sudah bertobat ini mampu membawa pengaruh yang baik bagi sekelilingnya. Membawa pengaruh yang signifikan ke arah yang lebih baik. Sehingga wilayah kerajaan Allah di bumi ini semakin diperluas. Nah, di dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30 berbicara tentang Yesus yang berjalan keliling, masuk keluar kota dan desa sambil mengajar. Apa yang diajarkan? Tentu saja Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan. Nah, dalam perjalanannya ini ke Yerusalem, ada seorang yang tidak disebutkan namanya bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Anggapan bahwa orang Yahudi pasti diselamatkan karena mereka keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang merupakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan pastinya selamat. Ya, ingat ini anggapan. Ternyata anggapan mereka salah. Jika mereka mau berjuang untuk merespon Yesus atau menerima Yesus, mereka pasti diselamatkan. Dikatakan, banyak orang akan berusaha tapi banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, maksudnya apa ya ini ya? Artinya gini, mengapa mereka itu nggak dapat gitu ya? Karena ada penolakan di dalam diri mereka. Jadi sekalipun mereka, yang saya maksud di sini orang-orang Yahudi ya, mereka beranggapan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah orang-orang pilihan Allah, mereka beranggapan mereka otomatis diselamatkan. Ternyata tidak, ya, tidak. Mereka harus berusaha, berjuang untuk merespon Yesus. Karena selama Yesus berada di antara mereka, mereka belum sepenuhnya mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sekalipun ada banyak mujizat yang telah dikerjakan Yesus, mujizat-mujizat itu sebetulnya hanya dilakukan oleh Sang Mesias, tapi mereka tetap menolak. Nah, kemudian di ayat Lukas 13 ayat 25, di situ dikatakan, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'
Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Itu di ayatnya yang ke-27. Di sini artinya pintu kesempatan akan ditutup. Ya, jadi ada batas waktu. Dikatakan banyak orang Yahudi akan berdiri di luar dan mengetuk pintu. Tapi dikatakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Undangan untuk diselamatkan ada waktunya. Artinya waktunya itu terbatas. Di dalam ayat 26 dari Injil Lukas pasal 13 dikatakan, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Nah, di sini kembali kita melihat Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah leluhur dari orang-orang Yahudi. Mereka berada di dalam kerajaan Allah, tetapi orang-orang Yahudi yang tadi mengetuk-ngetuk pintu, tetapi kepada mereka pintu tidak dibukakan. Kenapa demikian? Karena mereka menolak Yesus. Nah, orang-orang yang ada di luar pintu, ya, mereka kan protes tadi. Mengapa mereka tidak diizinkan masuk? Ayat 26 dikatakan mereka kelihatan sekali bahwa mereka itu dekat dengan Yesus. Dikatakan makan minum di hadapannya. Ya, mendengar pengajaran. Tapi toh mereka ditolak. Sekalipun mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jelas di sini Yesus sedang bicara tentang orang Yahudi. Mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tidak otomatis diselamatkan. Mereka harus mau berjuang masuk lewat pintu yang sesak atau sempit. Mengapa mereka tidak dapat masuk? Karena mereka tidak dikenal. Makanya tadi dikatakan di dalam ayat sebelumnya, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Berarti kan tidak dikenal. Ya, tidak dikenal oleh Tuhan Yesus sekalipun mereka sudah makan minum. Kenapa kira-kira? Karena mereka tidak merespon Yesus dengan benar. Selanjutnya di dalam ayat 29 dan 30 dikatakan, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ayat 29 dan 30 bicara tentang orang-orang non-Yahudi. Kesempatan pertama diberikan kepada orang Yahudi, namun mereka menolak, sehingga kesempatan berikutnya terbuka untuk semua orang. Itulah ungkapan yang mengatakan sesungguhnya ada orang yang terakhir, yaitu orang-orang non-Yahudi yang akan menjadi orang yang terdahulu. Mengapa begitu? Karena mereka merespon Yesus. Mereka menerima Yesus. Mereka menerima keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Artinya orang yang terdahulu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mendapatkan kesempatan yang terakhir. Haleluya. Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari perikop ini? Ada rencana ilahi dalam hidup setiap orang yang sudah bertobat, yakni memberi pengaruh atau membawa berkat bagi sekelilingnya melalui kesaksian hidup yang nyata.
Setiap orang percaya, sekecil apapun juga, ada harapan ilahi di dalam hidup mereka. Karena itu, bawalah kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Nah, ini saya singgung sedikit mengenai biji sesawi dan ragi yang di dalam kerajaan Allah tadi ya, di dalam ayat sebelumnya. Lalu selanjutnya keselamatan adalah anugerah Allah yang harus direspon dengan benar. Caranya bagaimana? Terima Yesus dan hidup bersama Yesus setiap hari. Sehingga menjadi orang yang dikenal oleh Yesus. Berikutnya, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Hiduplah di dalamnya dan pertahankan sampai akhir. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Dan jika ada pertanyaan ataupun juga hal-hal yang perlu dimasukkan atau masukan, Bapak Ibu dapat masuk di grup WhatsApp yang telah disediakan. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di grup WhatsApp di dalam acara diskusi. Amin.